Austin Reeves tiba-tiba main gila-gilaan kayak seorang superstar di awal musim ini. Tapi bukannya kasih sinyal baik, performanya ini justru datengin masalah baru bagi Lakers. Sekarang Lakers dihadapin dengan dilema yang super serius. Apakah Reeves harus dipertahanin sebagai salah satu pemain utama mereka untuk beberapa tahun ke depan, atau malah harus dilepas? Kalau dilihat dari keadaan sekarang ya, kayaknya semua orang tuh prediksi kalau Reeves tuh bakal bertahan sama Lakers. Kalian bayangin aja, 5 game pertama memasuki musim ini, Reeves selalu berhasil mencetak setidaknya 25 poin. Dan kalian coba tebak siapa pemain terakhir yang bisa ngelakuin hal yang sama kayak Reeves ini? Kobe Bryant, dan itu udah 20 tahun lalu guys. Jadi nggak cuma performanya aja yang udah mirip-mirip sama legenda sekelas Kobe, bahkan tanpa LeBron sama Luka Doncic saja, Reeves tuh malah tampil kayak seorang MVP musim ini. Di game waktu ngelawan Sacramento Kings, Reeves meng-carry Lakers dengan mengumpulkan 51 poin, 11 rebound, dan 9 assist. Wow! Dan gak cuma nge-score 50 poin, Reeves itu bahkan hampir mencetak triple-double juga guys. Dan keesokan harinya, Reeves tuh masih on fire waktu ngelawan Portland Trail Blazers dengan mencetak 41 poin, 4 rebound, 5 assist, dan 3 steal. Dengan mencetak total 92 poin dalam kurun waktu 30 jam ini, lagi-lagi dia menjadi pemain Lakers pertama setelah Kobe Bryant, kali ini dalam hal poin terbanyak dalam 2 game beruntun. Tapi kalau kalian mikir ya, pencapaian Reeves di awal musim ini udah gila banget, kalian salah guys. Karena waktu ngelawan Timberwolves pada 29 Oktober 2005 kemarin, dia berhasil memasukkan tembakan game winner dan mencatatkan 28 points dan 16 assist. Yes, 16 assist. Jadi nggak cuma dalam hal scoring, skill playmaking Reeves di awal musim itu udah bener-bener kayak legenda selevel Doncic, Nikola Jokic, Trae Young, dan playmaker terhebat NBA lainnya. Dan dalam 5 game pertama itu pun Reeves tuh punya rataan 34,2 poin, 10 assist, dan 5,6 rebounds per game. Wow! Ini orang udah kayak kerasukan dewa basket gak sih? Nah, tapi masalahnya kontraknya Reeves itu bakal berakhir sama Lakers tuh di akhir musim ini. Dan itu ngebalikin kita ke pertanyaan di awal tadi. Situasi roster Lakers sekarang tuh udah terbilang cukup rumit. Dan aksi fenomenal Reeves di awal musim ini tuh bakal ngebuat manajemen Lakers makin ketar-ketir guys. Jadi sebelum musim ini dimulai, Reeves dan perwakilannya dikabarkan bakal meminta perpanjangan kontrak sebesar 40 juta US dollar atau sekitar 664 miliar rupiah tahun depan. Jadi 3 kali lipat lebih besar dibandingin kontraknya sekarang guys. Dan kalau dibandingin ya, kontraknya tuh udah setara kayak pemain-pemain level bintang kayak Anthony Edwards, Tyrese Haliburton. Bahkan lebih gede dibandingin kontraknya Ja Morant sama Shai Gilgeous-Alexander yang musim lalu tuh barusan juara sama menang MVP. Gila gak? Sebenarnya gak masuk akal sih kalau ngasih kontrak sebesar itu ke pemain yang bahkan belum pernah jadi All-Star. Apalagi buat pemain yang hanya berperan sebagai opsi ketiga setelah LeBron sama Doncic. Tapi ternyata Reeves sejauh ini tuh berhasil ngebuktiin dominasinya, dan ini sesuai dengan prediksi agennya bahwa dia itu bakal main hebat melebihi ekspektasi banyak orang. Tapi ternyata Reeves itu gak cuma tampil impresif buat dirinya sendiri. Reeves juga nunjukin kalau dia tuh bisa ngebentuk duet mematikan bareng Doncic. Jadi sebelum cedera, Doncic tuh kelihatan nyaman banget waktu main di samping Reeves. Dia bahkan punya rataan 46 poin, 11,5 rebounds, dan 8,5 assist per game dengan persentase field goal sampai 62% guys. Wow, ini waduh anomali banget sih. Jadi duet antara Doncic sama Reeves ini terlihat serasi banget di lapangan. Reeves juga punya skill ball handling sama scoring yang jago banget. Jadi hal itu bisa ngurangin tekanan yang Doncic dapat dan bikin dia bisa bermain lebih dominan. Status Reeves sebagai seorang shooter juga ngasih space yang lebih luas bagi Doncic buat beraksi di lapangan. Dan waktu Doncic istirahat, Reeves juga udah terbukti bisa ngambil kendali untuk jaga momentum Lakers. Skill playmaking Reeves pun juga semakin berkembang dan gak bisa diremehin lagi. Dan itu semakin ngebuat duet Doncic-Reeves ini semakin ganas. Setiap tahun, performa offense-nya itu juga makin meroket. Contoh ya, musim lalu dia tuh nyatatin 31,5 points, 10,5 assist, dan 6,8 rebounds per game ketika 2 bintang Lakers itu nggak main. Jadi dengan itu semua, Reeves itu udah kayak ditakdirkan untuk main di samping Doncic karena mereka tuh saling melengkapi. Sama kayak waktu Doncic tuh main sama Jalen Brunson atau Kyrie Irving. Tapi gimana kalau gue bilang kalau duet antara Doncic sama Reeves ini bakal batal cuman gara-gara LeBron James. Jadi sama kayak Reeves, musim depan kontrak LeBron sama Lakers tuh juga akan habis. Jadi dengan ruang gaji atau salary cap Lakers yang makin terbatas, jadi mereka tuh harus milih antara LeBron atau Reeves. Ya kita udah tau lah LeBron tuh sosoknya kayak apa. Udah tua tapi kayak masih mau dapat perlakuan istimewa dari Lakers tanpa mikirin masa depannya timnya sendiri. Sekarang Lakers tuh cuma punya 3 opsi. Pertama, mereka tuh sama-sama memperpanjang kontrak Reeves dan LeBron. Tapi jika ditambah sama kontraknya Doncic, maka salary cap Lakers tuh nggak akan pernah fleksibel dan mereka akan kesulitan untuk mencari cadangan yang solid dan bisa aja berakhir kayak trio bintang Suns yang gagal total. Tapi gue rasa Lakers gak bakal milih opsi ini sih. Tapi ya siapa tahu kalau mereka tuh masih tergila-gila sama LeBron. Kedua, ngelepas LeBron itu sendiri. Jadi orang ini tuh udah nunjukin tanda-tanda bahwa masa-masa di NBA itu bakal segera berakhir. LeBron tuh juga akhir-akhir ini mulai menderita cedera yang sering dialami oleh orang tua, dan sampai video ini dibuat, LeBron tuh masih belum main lagi di lapangan.
Jadi yang paling masuk akal dan win-win itu emang Lakers ngelepas LeBron. Lagian Reeves sama Doncic itu duet yang meyakinkan banget gak sih kalau dari segi performa sama umur mereka. Tapi opsi yang terakhir ini mungkin bakal jadi perdebatan banyak orang mulai sekarang, yaitu men-trade Austin Reeves. Kalau akhirnya Lakers lebih milih LeBron, si ratu drama, menurut gue mereka harus segera melepas Reeves selagi performanya lagi bagus-bagusnya sih. Supaya setidaknya mereka tuh masih dapetin imbalan. Karena kalau Reeves keluar dari Lakers di off-season musim depan, mereka nggak bakal dapet apa-apa. Selama berbulan-bulan, nama Reeves tuh selalu ada dalam rumor trade yang nyangkut pemain-pemain yang nggak kalah hebat. Mulai dari Lauri Markkanen, Walker Kessler, dan Jonathan Kuminga. Tapi jujur ya, kayaknya Lakers tuh bakal rugi besar kalau nge-trade Reeves. Simpel aja ya, kali mereka lebih milih pemain 41 tahun yang kemungkinan besar bakal pensiun 1-3 tahun ke depan dibanding pemain usia 27 tahun yang baru mulai masuk masa prime. Selama ini Lakers tuh juga terus berjuang untuk mencari pemain yang cocok buat main di samping Doncic. Tapi ternyata mereka tuh nggak perlu nyari, karena sosok Austin Reeves tuh udah menjawab permasalahan itu. Tapi Lakers harus bayar mahal dan mengambil keputusan yang nggak mudah untuk mempertahankan Reeves ini. Kalau sampai nanti mereka ambil keputusan yang salah, gue yakin Lakers bakal susah banget jadi juara meskipun mereka tuh udah punya bintang selevel Doncic. Untungnya Reeves tuh pernah bilang kalau dia tuh bakal setia sama Lakers. Tapi tetap aja, duit bisa ngubah segalanya termasuk komitmen Reeves. Itulah episode kali ini. Satu style cuma 100 ribuan, 4 hari jadi dan free design. Ya cuma DC Sportwear khusus bulan November dong. Gas, cek aja all shop mereka. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.